Assalamualaikum sahabat semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Izinkan saya berbagi sebuah kisah sekaligus peringatan. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan tulis, amin, di kolom komentar. Semoga setiap doa yang keluar dari lisan kita diijabah Allah. Sahabat, pernahkah kita merasa sudah cukup beribadah? Rajin sholat malam, puasa sunnah, bahkan tidak lupa bersedekah. Namun, pernahkah kita merenung, apakah semua itu pasti diterima? Atau justru hilang tak bersisa seperti debu ditiup angin? Rasulullah pernah bersabda tentang orang-orang yang tampak rajin ibadah, namun kelak di akhirat datang dengan pahala sebesar gunung. Tetapi, semua amal itu sirna karena sifat buruk yang tak pernah ia tinggalkan. Sifat itu menjadi racun yang membakar amalannya, hingga akhirnya ia dilemparkan ke dalam neraka. Naudzubillah. Bayangkan, seorang hamba yang tampak syali di mata manusia, tapi ternyata bangkrut di hadapan Allah. Inilah yang disebut muflis, orang yang datang dengan banyak amal tapi justru merugi. Mengapa? Karena ada penyakit hati, ada sifat buruk, ada perilaku yang dianggap sepele namun dampaknya menghancurkan pahala. Sahabat, jangan sampai kita termasuk golongan itu. Ingatlah, ibadah bukan hanya soal gerakan sholat, bukan hanya puasa, bukan sekadar zakat atau haji, tetapi juga bagaimana hati kita bersih, lisan kita terjaga, dan akhlak kita tidak melukai sesama. Malam ini, mari kita belajar bersama. Ada 15 sifat yang ternyata bisa menghapus pahala ibadah. Dan lebih menyedihkan, sifat itu seringkali hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita sadari, kita memelihara api yang siap membakar seluruh amal. Renungkan, sahabat, bisa jadi kita rajin sujud di masjid, tapi lidah kita masih menyakiti. Bisa jadi kita dermawan, tapi hati kita dipenuhi iri. Bisa jadi kita gemar tilawah, tapi hati kita tak pernah benar-benar tunduk. Maka, mulai detik ini, mari kita sama-sama waspada. Mari kita perbaiki diri, agar ibadah yang kita kerjakan tidak sia-sia. Karena Allah tak butuh ibadah kita, tapi kitalah yang butuh rahmat-Nya. Sahabat, mari kita mulai menyelami satu persatu sifat yang bisa menghancurkan pahala. Pertama adalah kikir. Kikir bukan hanya enggan bersedekah, tetapi juga enggan membantu sesama, bahkan menahan hak orang lain. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 37, orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka, kami sediakan azab yang menghinakan. Bayangkan, seseorang rajin sholat, tapi setiap kali ada tetangga yang kesulitan, ia pura-pura tidak tahu. Sifat ini menjadikan ibadahnya kosong dari rahmat. Kedua adalah dengki. Dengki atau hasad adalah racun hati. Ibarat api yang membakar kayu, dengki membakar pahala kebaikan. Rasulullah bersabda, hati-hatilah kalian dari sifat hasad, karena hasad memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Betapa banyak orang terlihat syalih, tapi hatinya panas melihat orang lain mendapat nikmat. Ia tidak rela saudara seimannya bahagia. Inilah yang membuat amalannya terhapus. Ketiga adalah dusta. Kebohongan kecil jika dibiarkan akan meruntuhkan iman. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Sahabat, bagaimana mungkin kita menghadap Allah dengan lisan yang suka berdusta? Dusta menjadikan seseorang terjatuh ke dalam kemunafikan, dan kemunafikan adalah jurang yang dalam menuju neraka. Bayangkan, ibadah yang kita bangun dengan susah payah bisa sirna hanya karena sifat-sifat hati ini. Betapa meruginya seorang hamba yang telah lelah beribadah, tetapi semua itu lenyap di hadapan Allah. Maka dari itu, mari kita periksa diri. Apakah masih ada kikir dalam hati kita? Apakah masih ada rasa iri terhadap nikmat orang lain? Apakah lisan kita masih ringan berbohong? Jika iya,
Inilah saatnya bertaubat dan memperbaiki diri sebelum ajal menjemput. Di kampung, kabar keharuman jenazah driver ojol itu makin meluas. Orang-orang berdatangan dari desa tetangga, bahkan ada yang dari kota, hanya untuk melihat langsung. Mereka takjub, tak sedikit pula yang menangis haru. Namun di balik keramaian itu, keluarga almarhum tetap sederhana menerima semua tamu. Istri dan anaknya hanya duduk menunduk, sesekali menyalami orang-orang yang datang melayat. Ada rasa bangga, tapi juga kesedihan yang mendalam karena kehilangan tulang punggung keluarga. Seorang ustaz yang dekat dengan almarhum bercerita di depan para pelayat. Katanya, semasa hidup almarhum tidak pernah meninggalkan sholat. Bahkan saat hujan deras sekalipun ia tetap sholat tepat waktu. Di setiap perjalanan narik ojol, ia selalu berusaha menjaga wudhu. Jika batal, ia berhenti di masjid terdekat hanya untuk mengambil air wudhu kembali. Selain itu, almarhum dikenal dermawan meski hidup pas-pasan. Dari penghasilan yang tak seberapa, ia masih menyisihkan untuk membantu anak yatim dan tetangga yang kekurangan. Sifat inilah yang membuat banyak orang menaruh hormat padanya. Cerita demi cerita terbuka. Ada tukang becak yang berkata pernah diberi uang oleh almarhum ketika motornya mogok. Padahal saat itu si ojol juga sedang susah. Ada ibu warung kecil yang mengatakan almarhum kerap membayarkan belanja orang lain tanpa diketahui. Semua kisah itu membuat banyak orang tercenung. Keajaiban jenazah yang mengeluarkan aroma wangi bukanlah tanpa sebab. Ia adalah hasil dari kehidupan sederhana yang penuh dengan kebaikan tersembunyi. Tangisan di rumah duka bukan hanya karena kehilangan, tetapi juga karena rasa haru dan bangga, menyaksikan bukti nyata bahwa amal baik akan dibalas Allah dengan cara yang tak disangka. Banyak orang yang pulang dari rumah duka dengan hati bergetar. Mereka membawa sebuah renungan, bahwa hidup di dunia hanya sebentar, dan yang tersisa hanyalah amal. Hari pemakaman pun tiba. Pagi itu, langit tampak mendung. Ratusan orang mengiringi jenazah menuju pemakaman desa. Lantunan doa bergema. Suara takbir dan istighfar terdengar silih berganti. Tidak ada tawa. Semua terdiam penuh rasa takzim. Sepanjang perjalanan, bau harum itu masih tercium. Bahkan seorang anak kecil yang ikut berjalan menggenggam tangan ibunya berkata polos, "Ibu, baunya enak sekali, seperti bunga." Sang ibu hanya terisak, sambil mengusap kepala anaknya. Di liang lahat, suasana makin syahdu. Para penggali kubur berhenti sejenak, menatap jenazah dengan wajah bergetar. Mereka mengaku belum pernah mengalami hal serupa. Tubuh almarhum terasa ringan. Wajahnya masih terlihat tenang seperti orang tidur. Saat jenazah diturunkan, terdengar isak tangis pecah dari berbagai arah. Doa-doa dipanjatkan dengan suara serak. Sebagian jamaah bahkan terisak saat membaca ayat-ayat suci. Ada yang meneteskan air mata tanpa bisa menahan diri, meski tidak mengenal almarhum secara pribadi. Setelah tanah merah menutup seluruh jasad, semua berdiri terpaku. Tidak ada yang segera pulang. Orang-orang masih ingin duduk di sekitar makam, seakan enggan beranjak, masih merasakan keharuman itu. Beberapa orang bahkan berkata dalam hati, "Ya Allah, jadikanlah akhir hidupku seindah ini." Keheningan hari itu membekas di setiap hati. Kematian almarhum bukan hanya meninggalkan duka, tapi juga menjadi pelajaran besar. Bahwa amal kebaikan yang ikhlas akan diabadikan oleh Allah dengan cara yang tak pernah terbayangkan. Dari hari itu, banyak orang yang mulai berubah. Masjid di kampung itu semakin ramai. Anak-anak muda lebih rajin berjamaah. Bahkan ada yang berhenti dari kebiasaan buruknya. Semua berawal dari satu kematian yang wangi, satu teladan yang sederhana. Suasana rumah duka semakin ramai. Pelayat berdatangan silih berganti. Ada yang datang membawa bunga, ada pula yang hanya menyalami keluarga sambil berurai air mata. Di antara isak tangis dan doa-doa yang dipanjatkan, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Dari tubuh jenazah sang driver ojol, keluar aroma harum yang sangat lembut. Bukan bau bunga, bukan pula wangi parfum.
Aromanya menenangkan hati, membuat setiap orang yang ada di ruangan itu berhenti menangis sejenak. Beberapa orang saling berpandangan. Ada yang terkejut, ada pula yang spontan mengucap takbir. Subhanallah, apa kalian mencium bau ini? Bisik seorang ibu kepada tetangganya. Dan benar, semua orang di sana merasakan aroma surgawi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tangisan yang tadinya pecah kini bercampur dengan rasa haru. Mereka mulai sadar, almarhum bukan orang sembarangan. Meskipun hidupnya sederhana, meski hanya seorang pengemudi ojek online, namun Allah telah meninggikan derajatnya dengan tanda-tanda yang membuat semua orang terdiam kagum. Beberapa pelayat mulai bercerita tentang kebiasaan almarhum semasa hidup. Dia orangnya rajin sekali ke masjid, tidak pernah meninggalkan salat berjamaah, ucap seorang bapak dengan suara bergetar. Setiap kali ada warga yang kesusahan, dia yang pertama datang membantu. Padahal dia sendiri sering kekurangan. Tambah yang lain. Kisah demi kisah terungkap. Ternyata di balik kesederhanaannya, ia memiliki amal yang diam-diam telah menebarkan kebaikan bagi banyak orang. Anak-anak kecil yang dulu sering ia antar ke sekolah tanpa bayaran pun ikut hadir. Mereka menangis sambil menggenggam tangan ibunya. Aroma harum itu tetap menyelimuti ruangan hingga proses pemakaman dimulai. Orang-orang semakin yakin, inilah tanda husnul hatimah. Rasa sedih berubah menjadi rasa syukur karena mereka sempat mengenal sosok yang penuh kebaikan itu. Hari pemakaman tiba. Prosesi berjalan dengan hikmat. Ratusan orang ikut mengantar almarhum ke peristirahatan terakhirnya. Jalan kampung yang sempit dipenuhi barisan manusia. Mereka berdesakan, bukan karena ingin terlihat, melainkan karena merasa kehilangan sosok yang selalu ada untuk mereka. Setelah liang lahat ditutup tanah, semua orang berdoa. Suasana hening, hanya suara doa yang terdengar. Sesekali terdengar isakan pelan. Tapi anehnya, wangi harum itu masih terasa, bahkan lebih kuat daripada sebelumnya. Beberapa orang sampai menutup mata, merasakan kedamaian yang sulit digambarkan. Keluarga almarhum, meski berduka, tampak lebih tegar. Sang istri berkata lirih, "Mungkin ini cara Allah menunjukkan bahwa suamiku pergi dalam keadaan mulia." Kata-kata itu membuat semua orang menitikkan air mata. Sepulang dari pemakaman, cerita tentang aroma harum itu langsung menyebar ke seluruh kampung, bahkan viral di media sosial. Banyak orang yang tidak hadir pun ikut terharu membaca kisahnya. Sosok driver ojol yang dulu dianggap biasa, kini menjadi teladan luar biasa. Bagi keluarganya, warisan terbesar yang ia tinggalkan bukanlah harta, melainkan nama baik, doa-doa dari orang yang pernah ia bantu, dan contoh amal kebaikan yang tak akan lekang dimakan waktu. Anak-anaknya kini berjalan dengan penuh kebanggaan, karena mereka tahu ayahnya meninggalkan jejak kebaikan yang abadi. Hari-hari berlalu, namun cerita itu tetap dikenang. Orang-orang kampung mulai lebih rajin ke masjid, lebih peduli pada sesama, karena mereka tersentuh oleh teladan yang diberikan almarhum. Dan disitulah, amal yang dulu dilakukan dengan ikhlas, kini terus berlipat ganda melalui kebaikan orang-orang yang terinspirasi. Aroma harum itu mungkin sudah hilang, tetapi warisan kebaikan tetap hidup, menjadi pelita bagi siapa saja yang pernah mengenalnya. Sahabat semua, jika kisah ini membuat hati kalian tergerak, jangan lupa untuk menekan tombol like sebagai bentuk dukungan. Bagikan juga video ini agar lebih banyak orang yang bisa mengambil hikmah di dalamnya. Dan tentunya, tekan tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik, penuh pelajaran, dan penuh makna di channel ini. Terima kasih sudah setia mendengarkan cerita ini hingga akhir. Semoga kisah ini memberi pelajaran berharga, mengingatkan kita semua bahwa hidup penuh dengan ujian, dan setiap peristiwa selalu menyimpan hikmah. Mari kita terus berdoa, agar Allah senantiasa menjaga hati kita, menguatkan langkah kita, dan melindungi keluarga kita dari segala keburukan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.